Yang saya muliakan, saya hormati keluarga besar dari Pak Agung, Bapak, Ibu dan semuanya. Kemudian para asatidz, karyawan PT Segoro Food Nusantara pun kembali ya. Kemudian adik-adik semua, remaja-remaja yang luar biasa punya talenta, kita doakan mudah-mudahan makin manfaat, makin memberikan satu maslahat bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, serta alhamdulillah ini malam kita juga kehadiran anak-anak yatim baik dari yayasan maupun di lingkungan kita yang saya muliakan dan saya hormati. Mudah-mudahan dengan wasilah kehadiran semua ini kiranya dapat mendatangkan keberkahan bagi khusus untuk Bahibul Hajat yang membuat acara ini, Pak Agung dan keluarga besarnya, umumnya bagi kita semua dan tentunya bagi perusahaan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillah. Jarang-jarang kita bisa kumpul di tempat ini, benar kan? Ya, tiap hari, tiap bulan. Mudah-mudahan minimal setahun sekali kita doakan. Makin besar-besar, bisa lebih manfaat sehingga kita bisa diberikan juga umur untuk bisa kemudian mengikuti acara-acara yang agung ini. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini walaupun dalam keadaan sedikit gerah, benar nggak? Benar nggak? Kayaknya campur ngantuk, bukan gerah doang. Ditanyanya udah oleh, ditanya ya, benar nggak? Udah malam-malam jawabnya ya. Nah, mudah-mudahan kita semua Allah berikan tetap ya semangat kita untuk menyelesaikan acara atau ibadah kita pada malam hari ini dengan merayakan hari Maulidnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi melalui zikir salawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ini satu kebanggaan dan kayaknya sih jarang terjadi. Ya, Maulid diisi juga dengan santunan, dengan berbagi keberkahan kepada masyarakat, terutama ke anak-anak yatim di acara Maulidnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jarang nih. Ya, saya di bulan Maulid ini sudah mengikuti 4 kali Maulidan, tapi baru kali ini ada acara berbagi kepada anak-anak yatim dan para yang lain, insyaallah ya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, bicara Maulid ini ada satu hal yang penting mendasari bagi kita semua, sehingga kehadiran jamaah semua ini punya dasar yang kuat. Jangan sampai tidak timbul semangat di dalam diri kita, maka harus tumbuh rasa semangat seperti semangatnya kita menyongsong anugerah Allah dengan diberikannya surga Allah. Amin. Dan seperti itu mestinya dalam acara Maulid ini harus punya tujuan yang jelas, sehingga kedatangan kita ini ringan, bahkan tumbuh di dalam diri kita itu kebutuhan. Bukan karena diundang, tapi memang kita harus merasa penting dengan hadirnya di tiap perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad. Nih, saya bacakan begini nih. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada satu hadis riwayat ini sanadnya sampai ke Imam Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Antara rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki ya, yang kemudian qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi, tuman tubah liman yaraka wa amana bika. Kata laki-laki, bahagia sekali orang yang melihatmu lalu beriman kepadamu. Jadi ini laki-laki mengatakan, seorang laki-laki ini, kata Said Al-Khudri, senang amat, bahagia banget orang yang pernah melihat Nabi lalu beriman
Qala, Nabi kemudian bersabda, tuba liman yaroni wa amana bi. Bahagialah orang yang melihatku lalu beriman kepadaku. Kuma tuba, kuma tuba, kuma tuba. Kemudian bahagia dia. Liman lam yaroni wa amana bi. Bagi orang yang gak pernah melihat aku, dia beriman kepadaku. Ini sampai 3 kali Nabi bilang, kuma tuba, kuma tuba, kuma tuba. Dan kemudian dipakai apa? Ada nasibnya tuh yang suka dibaca sama anak-anak kita ya. Itu ternyata hadis yang sanadnya sampai ke Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Ahmad. Jadi Nabi mengatakan 3 kebahagiaan yang Allah akan berikan bagi orang yang beriman kepada Nabi tapi nggak pernah ngelihat. Coba bayangin, kita bermalam-malam kayak begini, ya kan? Jam berapa kan? Ramanya lihat jam dulu tadi ya. Baru sadar saya. Ya, sabar dulu ya. Ibu sabar nggak? Sabar sudah. Kalau apa-apa ini soalnya saya belum lihatnya sekeluar. Jadi kita harus sabar. Jadi disampaikan bahwa orang yang tidak pernah melihat Nabi tapi beriman kepada. Terus nih laki-laki bilang begini, wa matuba ya Rasulullah. Yang dimaksudkan dengan bahagia itu, untung itu, senang itu apa? Syajaratin fil jannah, kata Nabi, ada pohon di surga, ya. Yang mana itu pohon maisirati mi'atu amin. Kalau kita jalan itu 100 tahun baru sampai ujungnya. Takhruju tawafu ahli jannah min aqfaliha. Akan keluar pakaian-pakaian ahli surga dari kuncup-kuncupnya itu pohon, bunga-bunga itu pohon. Jadi Nabi katakan orang yang mencintai Nabi, orang yang beriman kepada Nabi padahal tidak pernah melihat Nabi, kelak dia akan berada di mana tadi berada? Tuba itu maknanya orang yang ketemu dengan surganya Allah, lalu kemudian di surga itu dia ketemu dengan pohon yang naungannya sepanjang 100 tahun baru bisa keluar dari naungan. Subhanallah. Penasaran nggak? Kayak gini, ini pohon apaan, panjangnya sampai segini. Makanya yuk bareng-bareng kita bangun penasaran kita, harapan kita, sampai suatu saat Allah anugerahkan kita dengan anugerah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini maksudnya saya mau sambungin, ngapain kita punya kegiatan kayak ini? Bersabar-sabar kita malam gerah dan lain sebagainya, waktu kita korbankan. Itu karena kita berharap dengan cintanya kita kepada Nabi, imannya kita kepada Nabi, kelak Allah akan balas ini semua dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa sih cuman gara-gara maulid masuk surga begitu? Itu paham. Jadi ada bahkan dulu di pesantren, saya pernah dengar ada orang masuk surga gara-gara paku. Ini lagi mau wiridan perkaranya gede, urusannya panjang nih, modalnya juga besar ya. Lagi soal paku aja bisa masuk surga. Udah tahu kan ceritanya? Berarti gak usah ada ya. Ini orang gara-gara paku bisa masuk surga ini. Ya. Dasarnya ayat Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir Faman thaqulat mawazinuhu." Siapa orang yang timbangan amal baiknya itu lebih berat daripada amal buruknya, fahuwa fi syatir radiyah, maka dia kelak akan berada dalam kehidupan yang dia ridhoi, yang Allah ridhoi. Maksudnya kehidupan di mana tuh? Yang kita ridho nanti habis meninggal kita ada di hidup mana? Di mana? Di surganya Allah. Allah ridho nggak kepada orang yang hidup di surganya Allah? Itu ada ayatnya, ya ayat wa nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang ada di surganya Allah, dia berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lagi ngomong apa barusan? Aku jadi kesel tadi itu ya, tentang masalah beratnya timbangan amal
baik. Hadirin, jangan nggak fokus nih. Saya kalau ngomong suka lupa bantuin. Nggak beres ini. Bisa putar-putar bersih. Coba, nah tadi ngomongin apa tadi? Timbangan amal baik. Nah, timbangan amal baik ini persoalannya cuma gitu aja. Soal pekerjaan amal buruk, namanya manusia mahalul hotawan, tempatnya lupa sama sah. Jadi kalau ada yang bilang begini, mana tempatnya nasi? Kasih apa? Mana tempatnya nasi? Anterin apa? Kiri atau bakul? Mana tempat air? Kasih? Lah. Mana tempatnya salah melupa? Kasih? Kodorin? Orang nih tempat salah melupa itu orang. Makanya orang mudah dikudratkan oleh Allah tempatnya salah sama lupa. Jadi kalau orang suka salah sama lupa namanya nih, namanya salah ada aja berarti jadi amal buruk. Tetapi proyek kita bagaimana kita bisa berusaha di kehidupan dunia ini, yang penting amal baik lebih berat daripada amal. Halo, jawab dong supaya kita serius nih. Soal pekerjaan amal buruk itu secara manusia pasti apa? Terjadi nih, kerjain. Tapi yang penting amal baik kita lebih baik, lebih banyak daripada amal. Itu. Nah ini ayatnya nih, paman takulat mawazinu. Orang yang timbangan amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, dia bakal masuk di surga. Ceritanya nih ditimbang amal. Ceritanya ditimbang nanti di akhirat. Apa itu? Kagak berat ke kiri, nggak berat ke kanan, lempeng aja. Tegang nggak kita? Waduh, masa kita jadi ahli tengah-tengah, ya kan? Dan kita pengen ahli surga, bukan pengen ahli tengah-tengah. Ini mantap tengah begitu. Dulu ada orang yang lagi bawa elang, tahu elang nggak? Elang buat bawa apa? Kayak pisang gitu buahan ya, lagi dipul. Copot. Ya. Terus tuh orang bantuin dengan ngasih paku, ikhlas dia. Ditaruh paku, jadi lagi bener lagi. Nah ada tuh amal baik dari paku, ditaruh di amal baik tuh di timbangan amal baik. Juragan itu kemana? Bener kan kamu juragan pokoknya? Juragan bener. Kemana jadinya? Kalau ditaruh ini udah seimbang nih, dulu amal baik, taruh di amal baik paku, berapa nantinya? Masuk surga gara-gara. Nah ini makanya kita jangan menghinakan, jangan meremehkan amal, karena bisa jadi amal itu menjadi penentu pemberat amal baik kita. Betul juga? Nah, insya Allah nih, apalagi Sohibul Hajat nih, ya kan, agung keluarganya, kita doakan mudah-mudahan amalnya pakai dan berat amal baiknya insya Allah. Tapi doa juga buat kita yang hadir, ya kan, kita juga hadir ke sini perlu pengorbanan. Benar nggak ibu? Apalagi di sini mandi, udah anginnya susah gitu ya. Saya khawatir pas keluar matang, ya kan? Ya sabar Bu, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pemberat amal baik kita nanti di akhir. Jelas datangnya, jelas tujuan kita. Ngapain kita ngadain maulid? Jawabannya tadi apa? Karena iman kita kepada Nabi, karena cinta kita kepada Rasul. Udah ini gitu aja, jangan kemana-mana. Orang yang kagak mau maulidan, yang bener kurang aja dia ikutnya kepada Nabi. Ditambah lagi coba bayangin, kalau tidak ada perayaan maulid kayak begini, ini kan namanya momentum agar kita membuat kajian khusus bercerita tentang kan ada di pengajian maulid tadi ya. Kalau pengajian menerangin apa aja, tapi kalau bulan maulid itu momentumnya pas. Saya ingat kisahnya Imam Nasai. Imam Nasai itu kalau ngejelasin ilmu, murid-muridnya itu merasa senang banget. Sebab kalau ngejelasin ilmu dapat dipahami dengan mudah oleh para muridnya. Tetapi ngajinya jarang. Jadi muridnya tuh ngomong, ya Imam kenapa nggak ngaji setiap hari aja? Kata Imam Nasai bilang begini, aku sih sebenarnya mau begitu, cuma khawatir kalian menjadi bosan dengan adanya pengajian. Maka Imam Nasai suka bikin pengajian melalui momen.
Ya, ada yang lahiran bikin kajian tentang amal lahiran, syariat lahiran, keterangan tentang lahiran, ada akikah di situ dan lain sebagainya. Nanti bulan Rajab terangin masalah Rajaban, bulan Maulid kita pakai ngaji kajian tentang lahirnya Nabi. Sudah pada tahu belum? Nabi lahirnya di mana? Kayak begitu, Maulidnya pulang balik ditanya Nabi lahir di mana? Bingung. Halo, ayo coba jawab, Nabi lahirnya di mana? Sebelah mana? Sebelahnya, Mekah kotanya itu. Ada kampung-kampungnya kayak kita, kampung Karangan Kulon, ada. Ya, beda-beda tuh tempat tuh di Mekah. Di mananya Rasulullah lahir? Jadi kita bareng-bareng ke sana insya Allah ya. Amin dong, amin, amin. Nanti saya akan lihat di sana, beneran. Kalau bareng berangkat kita lihat di mana Rasulullah lahir tuh di kota Mekah. Jadi Rasulullah wulida di Mekah. Dan itu jamaah sekalian, pada saat menjelang kelahiran Nabi itu terjadi satu penyerangan ke Ka'bah pada saat itu dalam sejarah. Pada ingat kayak cerita ini? Siapa? Tentara apa? Tentara apa? Halo? Itu yang nyerang Ka'bah tentara apa? Tentara Israel. Tentara mana? Tentara Abraham. Ya kan? Mau nyerang Ka'bah bukan karena benci Islam. Nyerang Ka'bah bukan karena masalah dakwah, masalah penyebaran Islam, masalah agama Islam, bukan. Nabi nya belum lahir. Islam dari mana? Ka'bah dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi Abraha itu melihat Mekah itu ada potensi bisnis di situ. Karena ada sumber air. Pokoknya kalau di Mekah di dataran kayak begitu tuh, di tempat gurun kayak gitu, kalau ada airnya itu jadi sumber kehidupan. Nah, jadi sebelum Nabi lahir itu kota Mekah udah maju. Abraham ngincer itunya. Diserang Ka'bah itu bukan karena bisnis. Ya. Nah, ini ternyata kemudian dengan izin Allah, dengan kudratullah, tentaranya Abraham membawa tentara apa? Mengendarai apa? Gajah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan. Sampai sekarang tanahnya masih dipagar. Jadi kalau kita tidur nanti dari Mekah kalau umroh tuh pilih pasti kita unjukin tuh waktu tentara Abraham dihancurkan oleh Allah tanahnya di situ. Itu tidak ada yang bisa tumbuh di tempat itu. Karena akibat dari adanya kajaro atau apa namanya tadi, hajar, yaitu batu dari neraka sihir, sehingga tanahnya menjadi tandus. Nah, balik lagi, ketika terjadi itu, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengagungkan menyambut hari kelahiran Nabi mau lahir itu diagungkan oleh Allah dengan adanya itu. Nah, ini juga kita dalam rangka mengagungkan hari kelahiran Nabi, bukti mahabbah kita, bukti iman kita kepada Rasulullah, sehingga kita adakan acara maulid berulang-ulang di mana tempat yang memungkinkan, di adanya di masjid, di musola, bahkan kalau bisa di rumah-rumah kayak begini, di pabrik kayak begini, di tempat usaha. Tentunya kita berharap dengan membuat kajian, membaca zikir, maulid dan sebagainya, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan. Kalau ditaruh di tempat usaha-usahanya jadi ber, kalau bikin di rumah-rumahnya jadi ber, kalau bikin di musola-musolanya jadi, kalau bikin di masjid-masjidnya jadi. Makanya masjid jangan tinggalin maulid supaya berkah masjid, ya, sehingga kemudian dipakai untuk ibadah. Gak ada orang di situ ribut-ribut di masjid, ada nggak? Ada nggak? Orang ribut-ribut di musola ada nggak? Lokan mah ada. Ada yang kurang sendal, pada duduk, ya, macam itu. Yang ngaji kelamaan juga ribut. Kalau baca tarawehan, imamnya panjang-panjang, suratnya di, itu kayaknya ada di musola ya. Nah, ini kita berusaha untuk memahami bagaimana kita merayakan hari kelahiran Nabi dengan dasar tadi iman kita kepada Nabi dan kemudian cinta kita kepada Nabi kita.
Tadi disampaikan dalam sebuah hadis itu aja kan, bahwa Nabi menjadikan tuba liman lam yaroni wa amanabi. Bahagia sekali bagi orang yang tidak pernah melihat aku tapi dia beriman kepada. Tidak. Ya, sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, secara zikir banyakin baca sholat, dan yang terpenting ini. Yang terpenting ini. Apa tuh? Rasulullah itu adalah orang yang setiap geraknya, setiap kelakuannya itu diabadikan. Ada nih sekarang juga model begitu, bener nggak? Kita nih kalau punya acara, punya apa aja main abadiin. Lewat apa? HP, ada selfie, ada macamnya tuh, ya, di videoin, di foto, lain sebagainya. Rasulullah tindak tanduknya, amaliannya, ya, pekerjaan Nabi tetap diabadikan, cuma bukan pakai foto, bukan pakai kamera, bukan pakai gambar, tapi pakai hadis riwayat yang ada di dalam hadis ini. Sehingga kita tahu bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana cara makannya Nabi, bagaimana bergaulnya Rasulullah, bagaimana hubungan Rasul dengan para masyarakat, dengan umatnya, dengan sahabatnya, dengan keluarga. Kalau kita cinta kepada sesuatu suka pengen niru-niru, enggak, bener nggak gitu? Bener ya? Bener gitu? Kalau kita nih ngepen, ngomongnya kalau anak sekarang mah, ya, mengidolakan seseorang suka niru-niru enggak? Kadang niru pakaiannya, niru apanya aja itu ya. Ada yang suka ke pemain bola, kaosnya mereknya merek yang dia seneng, ya, kagak salin-salin, ya, saking senengnya. Nah, Rasulullah nih ada amalan yang diabadikan. Saya berharap dengan momen kita maulid ini, coba kita kebet-kebet, ngerti nggak kebet-kebet? Buka-buka bagaimana langkah-langkah amalia Rasulullah yang kalau bisa kita pakai langsung bukti kecintaan kita kepada Nabi. Ini jangan ngomong doang, cita-cita, tapi nggak ada yang ditiru satupun. Halo Bapak, apa yang sudah kita contoh ke Nabi coba sebagai bentuk cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi. Bapak pernah nyontoh apa? Udah jalan contoh apa dari Nabi? Makannya udah cara makan Nabi nggak? Nah, tidurnya? Nah ini tolong dipelajari aja ya, saya nggak sebutin satu-satu dah. Ya. Tapi ini ada Rasulullah kayak begini nih, ya. Rasulullah itu bahkan kalau kemalaman beliau pulang, lalu istrinya sudah tidur, nggak berani ganggu. Jadi sorbannya tidur aja, tidur di depan pintu. Tidur di depan. Kenapa tidur di depan pintu? Kalau kapan-kapan ngendus, kapan-kapan nyari istrinya, gampang nyari. Gampang. Ini mas sekalinya pulang ke rumah, pintu kunci. Tidurnya bukan kayak lagi, tidurnya di rumah mana mulu. Ya kan? Akhirnya pakai demi cari. HP-nya oke. Nah, itu masalah. Ditelepon agak aktif, pulang-pulang habis tuh. Ini contoh Nabi itu artinya begini. Rasulullah itu sangat menghormati kepada istrinya sehingga tidak menyusahkan. Contoh kayak tadi tuh, makannya, cara Nabi bergaul dengan istri. Nah ini saya berharap ini nih, kalau kita terapkan, insya Allah warisan Nabi yang maha agung ini akan kita terima. Apa kata Nabi? Baiti jannati, rumahku adalah surga. Pernah dengar itu keterangan pernah? Percaya nggak Nabi ngomong begitu? Percaya nggak Nabi ngomong rumahku adalah surga? Percaya nggak? Maka kesimpulannya nih jemaah, mungkin di malam nih ada yang baru dengar. Kalau ada pertanyaan siapa orang yang paling bahagia di dunia ini, jawabannya Nabi kita. Nggak ada, nggak pernah ada orang yang ngomong rumahku adalah surgaku kecuali lisan Nabi dengan sidik, dengan benarnya Nabi, nggak berbohong. Dan yang terpenting, Nabi pernah melihat surga nggak? Nabi pernah lihat surga enggak? Pernah ya? Kapan? Waktu Isra Mi'raj.
Terus Nabi ngomong, rumahku adalah surgaku. Nyambung. Nggak kayak kita, ampun, ini udah kayak di surga, lebay kita dewa. Dan ke surga juga, nanti enggak, ini juga kayak di surga. Itu bahasa lebay. Kalau Rasulullah itu memang benar pernah ke surga, ngomong baik di jannati, rumahku adalah surgaku. Ibu, bapak tahu nggak rumah Nabi kayak gimana? Ada kulkas dari Samsung kan? Spring bednya baik apa? Ada? Ada AC-nya nggak? Ada alat-alat yang apa itu namanya mahal-mahal nggak? Ada garasi mobil? Garasi onta dulu? Nggak ada. Rasulullah rumahnya kecil banget, yang namanya sekarang di Madinah disebut dengan Raudhah. Kecil banget. Orang berburu di situ pengen berdoa, wah udah luar biasa. Tapi kalau umroh sekarang enak, pasti ketemu dengan Raudhah. Karena nggak berebut, ada jadwalnya, pasti ketemu dengan Raudhah. Dikit banget, kecil banget rumah Nabi, tapi Nabi katakan ini adalah surga kan. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian, bahagia itu bukan di sono, tapi di ini. Sebagaimana sakit itu di ini. Bahagia juga di sini, bukan di sono. Makanya tiap kita itu diberikan oleh Allah sarana buat seneng, walaupun misalnya apa aja ada. Enak kan dia? Ini ngomong benar. Kita itu semua dikasih fasilitas biar jadi bisa senang, walaupun apa aja bukan begitu, dibalik. Walaupun ada keterbatasan. Kalau mau bahagia itu cuma cara bagaimana kita ngatur hati aja. Bener gak? Nih saya contohin, Rasulullah kan gak ada apa-apanya di rumahnya, kok bisa senang kayak gitu, bahagia banget. Karena bahagia itu gimana? Bapak dan ibu naruh rasa di hati, itu bahagia. Kalau kita yang mikirnya yang bahagia gak? Di pikiran kita yang kita ingat yang senang-senang, senang gak? Kalau yang dipikir sama kita yang muat-muat, yang pusing gak? Nah kita begitu kita. Jadi gak ada orang lihat HP cuma ingin sendiri. Bahagia banget, rasanya banyak. Pusing-pusing lihat handphone aja tuh. Buka-buka handphone buat yang ini. Lagi bicara malah senang mah itu tentang hayalan aja. Senang itu tentang ngehayal aja, ngehayal. Kalau kita mau pusing, mikirin dulu duit gak punya banyak. Duitnya ngehayal aja, ngehayal. Nah, emang gimana coba? Sekarang ada yang murid nggak? Ada yang murid? Ada? Oh, ada. Nih jemaah, duit itu adanya di rekening, ya kan? Di tabungan nih. Orang punya miliaran, dia taruhnya di tabungan. Tabungan itu ada buku, ditulis di situ. Saldo misalnya 1 miliar. Duitnya kepegang nggak? Ada nggak? Atau kita dibeli aja buku tabungan tulis di 1 miliar sama aja. Apa beda? Ini mah tentang hayal doang. Ini kita tetap aja gak ada umur kata ambil. Ya. Nah Rasulullah itu setting begitu. Kalau kita mikir-mikir yang positif, insya Allah jadi positif. Kalau kita pikir-pikir yang negatif, jadi negatif pikiran. Mikir yang sumpah. Saya mau ngomong begini karena Nabi kita itu pengen bahagia cuma dengan bagaimana Rasulullah nyating hatinya. Di rumahnya gak ada apa-apa, gening apa bilang bayi di jannati, rumahku adalah surgaku. Karena Rasulullah pandai banget mengelola hatinya untuk terus berada dalam kebahagiaan. Saya keluarga seiman semua, jangan buang umur kita dengan derita. Nanti datang ke rumah, buka surat Al-Imran 133, 134, 135, 136. Buka deh. Surat 3, surat Al-Imran. Kita lihat di sini. Ada resep bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya juga ngamalin. Dan yang benar, Allah yang bilang ngamalin pakai langsung. Insya Allah begitu. Ini malam kita pengen banget ada yang mau kita bawa untuk momentum ini. Kita ngejelasin tentang hari lahirnya baginda Nabi, apa yang mau kita bawa, yaitu tentang makin gedenya kita kepada Nabi, makin iman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau udah begitu, ikutilah Rasulullah, Kok dikit-dikit ibu-ibu kaum mukminin, bagaimana Siti Aisyah, Siti Khadijah, insya Allah itu adalah kerangka atau cara untuk kita mendapatkan jati kebahagiaan, jati diri kebahagiaan di alam dunia ini. Ya, ibu suka doa, bapak suka doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di mana doanya? Berapa kali?
Berapa kali doa? Saking banyaknya ya. Alhamdulillah. Ya memang begitu. Kalau mendoa jangan bosenan. Ini doa dari dulu saya ngomong tapi kagak kelihatan. Doa mah ibadah kita. Kalau Allah kabul bonus. Cuman makin kencang kita minta kepada Allah, insya Allah makin dekat kepada kabul. Benar begitu? Nih, saya ada pengalaman. Saya bilang kalau lapar, ngomongnya cuma satu kali. Saya nggak peduli itu. Ya kan? Tapi ini mah asal berisik udah kagak itu tuh. Gue udah jadi ribet kita. Akhirnya antri dulu. Nah, kita ulang doa itu. Doa kita ulang. Insya Allah satu saat Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan sesuai dengan hajatnya kita. Amin. Nah, di antaranya Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan saya di dunia apa? Berikan saya di dunia apa? Itu Rabbana atina fid dunya sana artinya apa? Ya Allah, beri di dunia saya apa? Kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga dikasih baik. Maksudnya dikasih apa baik? Dikasih apa? Kalau kita minta kebaikan itu maksudnya supaya Allah ngasih apa? Ini kadang-kadang kita nggak tahu di sini. Ibu bapak sekalian, kalau kita berdoa itu dalam hati kita ngomong, ya Allah kasih saya kebahagiaan di dunia, kasih saya kebahagiaan ya. Jadi hasanah dunia, hasanah akhirat itu bahagia. Si bahagia itu jangan kesita umur kita cuma segini-gininya. Paling deh kita hidup berapa tahun? Berapa tahun? Kayaknya kita lakukan banget jauh tahun. Ada yang mau umurnya panjang nggak? Mau umur panjang nggak? 100 tahun mau nggak? Nah, gue mulai mikir. Melihat tadi tuh kemarin ada orang umur 80 tahun udah kagak bisa berdiri, duduk aja di roda gitu berdiri. Nah, ini mesti dipahami juga agar kita jadi jejak pikiran kita kalau kata orang lain. Jangan sampai kita ngomong panjangin umur kayak 100 tahun mau ngapain hidup? Itu enggak mati enggak itu segan. Lalu segitu umur, ya kan? Gigi udah habis, benar. Tenaga udah nggak ada, lidah udah kagak bisa nyicipin, ya kan? Dikasih sumrot cuma kayak mengkol lah, bocek kan ketelan, udah nggak ada bisa. Tuh, kalau udah kelamaan hidup, ya kan? Apanya terasa, ya kan? Kita umur 50-60 tahun aja udah begitu. Apalagi apa 80, 90, 100 dah. Makanya begini kita minta kepada Allah, ya Allah umur yang ada biar bisa dipakai ibadah. Umur yang ada bisa jadi jalan untuk panjang umur di akhirat. Maksud panjang umur itu di akhirat bukan di sini. Di sini mah badan kita nggak cocok, biar lama-lama nggak cocok badan. Karena suatu saat ini badan udah nggak terima lagi badan dunia, udah makan udah gak enak, tidur udah gak nyenyak kok. Ntar mah kalau makin lama hidup hidup. Nah, ini jemaah sekalian, kita minta agar kita yang penting adalah umur yang ada ini dipakai untuk kita bahagia, senang, jangan. Nah, oleh karena itu jangan mikir-mikir sesuatu yang bikin kita jadi menderita. Lepasin aja, lepasin ya. Pikirin yang baik-baik aja. Ya, saya buka dikit lagi nih sebelum ditutup. Asik gak? Kalau ditutup asik gak? Kalau udah asik gak? Kayak gitu asik, kasih tahu dikit lagi. Jadi konsepnya begini sekarang. Bagaimana kita bisa mengisi hidup kita di dunia ini penuh dengan kebahagiaan? Jaminannya adalah paten nih. Cuman kita nggak mau kopet di sini, nggak mau konsep. Kalau kita ngikutin apa yang pernah dilakukan Rasulullah, janji Rasul kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Janji Rasul. Nah, cuman kan saya nggak bisa terangin nih. Selesai malam ini. Bapak dan Ibu jadikan ini momentum untuk ngebet-ngebet tadi, pengen tahu ilmu agama supaya kita tahu cara meraih yang sesuatu yang kita inginkan. Secara agama tidak ada jaminan yang bisa benar-benar menjamin mendapatkan sesuatu yang baik kecuali dari agama. Dan saya kira ini jemaah sekalian ya, insya Allah malam ini kehadiran kita di sini, alhamdulillah kita semua bisa hadir. Mudah-mudahan menjadi amal baik kita, menjadi saksi baik bagi kita semua. Wabil khusus